be in a world of pure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva dengan NIM 21040010023 dari Farmasika. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang salah satu tanaman herba. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester teknologi herba. Selamat menyaksikan. Tanaman babadotan dengan nama Latin Ageratum conizoides merupakan tanaman yang tergolong ke dalam tumbuhan ternak semusim. Tingginya sekitar 30-90 cm dan bercabang. Memiliki batang bulat dilapisi bulu halus berwarna putih dan daun berbentuk bulat telur bergerigi dan ujungnya meruncing. Bunga majemuk berwarna putih atau ungu, serta memiliki akar serabut berwarna putih. Daun dan bunga badotan mengandung glikosida, tanin, alkaloid, resin, saponin, flavonoid, terpen, polifenol. Batangnya mengandung resin, saponin, tanin, glikosida, dan flavonoid. Sementara di akar terdapat resin, alkaloid, saponin, dan flavonoid. Berdasarkan review jurnal yang dilakukan Hilaliyah pada tahun 2021, tumbuhan badotan banyak digunakan sebagai pengobatan. Aktivitas farmakologi badotan antara lain antibakteri, antiinflamasi, antidiabetes, dan antioksidan. Salah satu pengembangan sediaan dari babadotan dilakukan oleh Effendi, yaitu pembuatan salep untuk penyembuhan luka terbuka pada kelinci. Pembuatan simplicia, daun babadotan disaltasi basah kemudian dicuci menggunakan air mengalir hingga bersih dan ditiriskan dengan tujuan untuk mengurangi kotoran pada permukaan simplicia lalu ditimbang. Selanjutnya, badotan dirajang lalu diangin-anginkan di atas kertas yang bersih dan terlindung dari paparan sinar matahari langsung. Simplicia yang sudah kering dilakukan sortasi kering kemudian dihaluskan dengan cara di blender untuk mendapatkan serbuk simplicia halus yang kemudian diayak menggunakan mes 4. Pembuatan ekstrak etanol daun babadotan di sini menggunakan metode maserasi, di mana serbuk simplicia daun babadotan yang telah diayak 100 gram dilakukan maserasi dengan menggunakan etanol 70%. Caranya itu merendam serbuk simplicia selama 3 kali 24 jam. Setiap 24 jam, maserat disaring kemudian ditambah lagi pelarut etanol 70% sampai 3 kali ulangan. Hasil maserat kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 60 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak kental daun babadotan. Pembuatan sediaan salep dibuat dalam konsentrasi ekstrak daun babadotan yang berbeda-beda, yaitu 30%, 35%, 40%, 45%, dan 50%. Dibuat sebanyak 10 gram masing-masing konsentrasi dengan pemakaian 3 kali sehari selama 8 hari pengawatan. Proses pembuatan salep diawali dengan peleburan basi salep, dilakukan pada ruang panas dengan suhu 60 derajat Celcius, sambil terus diaduk hingga mencair. Setelah basi salep tersebut agak dingin, ditambahkan ekstrak daun badotan sedikit demi sedikit dan terus diaduk hingga homogen dan membentuk salep. Pembuatan luka hewan uji. Sehari sebelum pembuatan, hewan uji dicukur bulutnya di daerah punggung sampai licin. Pada saat dibuat luka terlebih dahulu, daerah punggung dan sekitarnya dibersihkan oleh alkohol 70%. Selanjutnya dibuat luka sayatan dengan ukuran 1,5 cm pada bagian punggung dengan cara mengangkat kulit kelinci dengan pinset, kemudian dibuat luka dengan cutter yang sudah disterilkan terlebih dahulu dengan alkohol 70%. Dibuat luka sampai bagian subkutan kulit kelinci. Kemudian, setiap luka pada kelinci diolesi dengan sediaan salep povidone iodin dan salep ekstrak etanol daun babadotan 30%, 35%, 40%, 45%, dan 50%. Masing-masing dioleskan secukupnya selama 3 kali 1 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian formulasi salep ekstrak daun badotan memenuhi persyaratan kualitas salep uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, dan uji daya sebar.
Salep ekstrak daun badotan konsentrasi 30% dan 35% tidak memberikan efek penyembuhan penutupan luka yang cepat. Salep ekstrak daun badotan dengan konsentrasi 40, 45, dan 50% memberikan efek penyembuhan terhadap luka terbuka pada kelinci. Efek yang hampir mirip dengan kontrol positif yaitu povidone iodine. Sedangkan salep ekstrak daun badotan yang memberikan efek paling baik yaitu salep dengan konsentrasi 50%.